Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran. Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat. Oke, harus semangat. Baiklah, sebelum Ibu ke materi yang akan disampaikan hari ini, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Oke. Mayang ada? Hadir. Hadir ya. Rizka? Hadir Bu. Hadir. Pipi? Hadir. Kurota? Hadir. Hadir. Tia? Hadir. Oke, jadi hadir semua hari ini ya? Ya, Bu. Oke, tadi sudah diabsen. Jadi kita untuk pembelajaran hari ini ada yang beberapa poin yang akan Ibu sampaikan di sini. Nanti apa sih tentang pengertian zakat itu ya? Tujuannya apa? Manfaat dari zakat yang dikeluarkan itu untuk apa, dan nanti ada perhitungan cara pengeluaran zakat. Nah, kalian pernah mendengarkan kalau di bulan apa kita mengeluarkan zakat? Di bulan Ramadan sekali ya. Zakat fitrah ini dikeluarkan pada bulan Ramadan ya. Dan itu wajib bagi tiap muslim atau orang Islam. Wajib untuk mengeluarkan zakat. Itu pun bagi yang mampu ya, yang punya harta buat dirinya sendiri gitu ya, buat kebutuhannya sendiri. Jadi dia diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Gitu ya. Nah, sebelum sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, gue tanya dulu nih, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pengertian zakat? Zakat fitrah, ada yang tahu? Oke, zakat fitrah itu ada secara bahasa ya, dimana zakat fitrah itu berasal dari dua kata, ada zakat dan fitrah. Dimana zakat ini berarti membersihkan. Kalau fitrah itu adalah berarti suci. Nah, fitrah itu yaitu berarti suci. Zakat fitrah itu bisa diartikan sebagai zakat yang bertujuan untuk membersihkan diri atau mensucikan diri. Itu ya yang disebut dengan zakat fitrah. Itu menurut bahasa. Jadi ada dua kata tadi ya, zakat dan fitrah. Ada zakat menurut secara istilah. Kalau secara istilah zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan dengan ketentuan tertentu ya, dengan ada ketentuannya, yaitu untuk fakir miskin dikeluarkan untuk fakir miskin. Nah, zakat fitrah ini dibayarkan dalam bentuk apa? Nah, kata perut apa? Beras ya. Zakat fitrah ini bisa dikeluarkan berupa beras. Terus ada lagi? Berupa uang, boleh. Terus bisa kurma, bisa ya, gandum gitu atau tepung. Ya, kalau yang seharusnya memang pakai beras, tepung, gandum atau kurma. Tapi sekarang di zaman sekarang ini kebanyakan orang-orang itu membayar zakat dengan menggunakan uang. Ada yang menggunakan uang ya. Tapi tidak jadi masalah sih. Yang penting takarannya, ukurannya untuk mengeluarkan zakat itu sesuai. Begitu ya yang sudah ditentukan.
Ya. Tujuannya adalah yang pertama membersihkan diri atau mensucikan diri, gitu ya. Dan itu pada bulan Ramadan. Yang kedua tujuannya adalah membantu fakir miskin untuk mereka juga bisa merasakan kebahagiaan pada hari raya, gitu ya. Jadi kita berbagi atau memberikan zakat itu kepada fakir miskin. Fakir miskin itu orang yang benar-benar tidak mampu, tidak punya apa-apa. Nah, dengan adanya zakat fitrah ini mereka itu bisa merasakan kebahagiaan pada hari raya, berbagi, gitu ya. Nah, terus yang tujuannya selanjutnya menumbuhkan rasa kepedulian antara umat Islam. Jadi umat Islam kita harus peduli sebagai umat Islam, harus membantu orang-orang yang membutuhkan, gitu ya. Tujuan yang selanjutnya itu adalah mewujudkan keadilan, ya, pemerataan kesejahteraan antara umat Islam. Itu apa tadi? Tujuan zakat fitrah. Oke, selanjutnya itu ada manfaat untuk zakat fitrah. Manfaatnya itu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah ada ketentuan bagi umat Islam, ya, di mana Allah memerintahkan kepada umat Islam itu untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang miskin atau orang yang benar-benar membutuhkan, ya. Terus yang selanjutnya manfaatnya apa? Membersihkan diri, ya, sama ya, dan membersihkan diri dari dosa atau kesalahan, ya. Karena kita manusia pasti kan punya salah, punya hilaf, gitu ya, punya dosa, ya. Makanya diadakan zakat fitrah ini untuk mensucikan diri dari kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi nanti kita kembali suci lagi, bersih lagi setelah Idul Fitri, gitu ya. Terus memperkuat rasa persatuan kita sebagai umat Islam. Itu adalah manfaat dari zakat fitrah. Nah, ada syarat orang yang membayar zakat fitrah. Ada syaratnya, ya. Jadi tidak sembarangan yang orang yang membayar zakat fitrah. Ada syarat membayar zakat fitrah. Yang pertama itu syaratnya itu harus beragama Islam. Harus beragama Islam. Itu syaratnya. Yang kedua, merdeka, budak yang sudah merdeka, ya, bukan budak. Jadi budak yang sudah merdeka itu adalah, kan ada biasanya kalau orang budak itu ada tuannya, jadi dia dibelikan, ya. Nah, kalau dia mau dimerdekakan dulu harus dibebaskan dulu, dalam artian kepada si tuannya tadi, ya. Jadi yang berhak membayar zakat syarat orang yang membayar zakat itu adalah orang yang merdeka, yang tidak diperbudak, itu maksudnya, ya, yang tidak diperbudak, ya, oleh tuannya. Kan ada orang zaman dulu itu ada yang diperbudakkan, dijual, dibeli, misalkan TV saya beli nih, gitu, buat dia dikerjakan di rumah saya, dibeli, tapi itu disebutnya budak, ya. Nah, bagaimana supaya dia dimerdekakan? Ada orang yang nanti dimerdekakan atau dia si tuannya itu melepaskannya, baru nanti dia budak yang dimerdekakan. Nah, boleh itu mengeluarkan zakat. Kalau dia statusnya masih budak tidak bisa mengeluarkan zakat, gitu ya. Paham? Terus yang kedua itu mempunyai harta yang cukup untuk dirinya, untuk kebutuhan dia sehari-hari, itu berhak mengeluarkan zakat. Cukup kan untuk dirinya sendiri juga, artinya hartanya cukup, itu berhak. Terus yang selanjutnya itu tidak gila, ya, jadi waras, ya. Jadi orang yang syarat mengeluarkan zakat itu dia itu harus sehat mentalnya, pikirannya, jadi tidak gila, ya. Terus yang selanjutnya ada syaratnya
akhir Ramadan. Kan besoknya mau Idul Fitri. Dia lahir di hari itu, gitu ya. Nah, itu berhak dia keluarkan zakatnya. Ya, kecuali si bayi itu lahir setelah Idul Fitri karena sudah lewat. Jadi dia tidak berhak mengeluarkan bayar zakat. Ya, jadi itu ketentuan. Nah, itu tadi syarat wajib membayar zakat, ya. Terus di sini ada ketentuan pembayaran zakat fitrah. Nah, bagaimana nih? Kan kalian belum tahu ya bagaimana ketentuan bayar zakatnya sih, Bu. Berapa sih yang harus dikeluarkan? Takarannya berapa? Kan begitu ya. Ya, terus waktu pembayarannya. Waktu pembayaran zakat kapan sih, Bu? Ya, gitu ya. Waktunya adalah dibayarkan sejak boleh dari mulai 1 Ramadan, sebulan puasa itu boleh mulai membayar zakat, atau zakat fitrah itu aja dibayarkan sejak terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang salat hari raya Idul Fitri. Itu waktu untuk membayar. Kedua, orang yang membayar zakat fitrah, ya, yaitu tadi setiap usia merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa wajib membayar zakat. Anak bayi juga ya, masih berarti berumur setahun dan berapa bulan dia sudah wajib membayar zakat. Berapa besaran zakat fitrah yang harus dibayar? Nah, ini. Zakat fitrah yang harus dibayar itu memang 2,5 kilogram atau 3,5 liter, 3,5 liter beras atau gandum atau kurma tadi ya. Boleh 2,5 atau 3,5. Memang biasanya kalau ini disesuaikan dengan kenaikan bahan pokok biasanya ya. Biasanya suka naik gitu ya. Nah, itu per orang. Jadi 2,5 gram atau 3,5 gram per orang. Beras atau gandum atau juga kurma gitu ya. Punyanya apa? Kalau beras ya beras 2,5. Kalau misal gandum ya gandum. Gitu ya. Kalau misalnya ada kurma nih, kalau orang Arab kan, kalau ada kurma ya kurma dia. Zakat fitrahnya kurma, tapi sesuai takaran 3,5 atau 2,5 gitu ya. Terus jagung bisa, tepung juga bisa ya, adanya harus gitu. Selanjutnya ada kepada siapa zakat fitrah dibayarkan? Ayo ada yang tahu? Ya. Kepada siapakah zakat fitrah berhak dibayarkan? Ayo Maya. Kepada siapa? Kepada ada 8 yang berhak menerima zakat fitrah. Oke, apa saja itu? Yang pertama itu ada fakir. Fakir, miskin itu beda. Fakir dan miskin. Ya, kalau fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali, tidak mempunyai pekerjaan, sumber pendapatan yang tetap, itu fakir, benar-benar tidak ada, ya, gitu ya. Miskin, yang kedua itu adalah yang berhak adalah miskin, ya. Orang yang mempunyai pekerjaan tapi gajinya tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Oke, ya, perhatikan, ini ya. Oke, sekarang perhatikan lagi. Sudah. Ini serius ya. Tidak ada yang ketawa-ketawa lagi. Oke. Udah, sekarang apa? Emang ada yang lucu? Ada yang lucu ya? Oke, udah. Sekarang kita kembali lagi belajar kita ini. Oke, kembali lagi ya. Tadi ada yang pertama fakir. Fakir yang pertama kedua miskin. Yang ketiga ada gori. Apa itu gori? Ini yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat. Gori itu adalah orang yang punya banyak hutang, kesulitan
kesulitan dalam membayar hutang untuk melunasi semua hutang-hutangnya, ya. Terus jadi dia tidak mampu membayar hutang. Nah, ini berhak ya untuk menerima. Yang keempat ada riqab. Tadi riqab itu adalah budak hamba sahaya, ya, yang dimerdekakan oleh tuannya, dan dia mampu menebus dirinya tadi. Jadi bersama tuannya, saya ingin menebus saya, gitu ya, dengan uang. Yang ini disebut dengan riqab, budak atau hamba sahaya yang akan dimerdekakan oleh si tuannya. Siapa saja itu tuan, itu berhak menerima. Yang kelima itu ada amil, ya. Amil ini adalah orang yang bertugas mengumpulkan atau membagikan zakat. Kan ada ya suka kalau di musala-musala gitu mengumpulkan zakat, itu berhak dia menerima, ya, yang membagikan zakat itu. Suka ada itu ya, mikra, kalau istilah kita kan mikra. Istilah saya mau zakatnya ke situ aja, dan ada yang ngumpulin itu yang disebut amil, itu berhak mendapatkan zakat. Udah, apa ini? Tahu pertanyaan. Udah, sini ke ibu fokusnya perhatikan yang nanti paham materi ini, ya. Diskusi berjalan dengan lancar, ilmunya dapat kalian serap. Nah, tadi amil. Yang keenam, tadi yang keenam ya, ada mualaf. Mualaf ini adalah masih lemah imannya. Ya, mualaf ini adalah masih lemah imannya, jadi berhak untuk menerima. Yang ketujuh ada sabilillah. Sabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti berperang melawan musuh-musuh Allah. Ini disebut sabilillah. Nah, ini berhak menerima zakat. Yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah musafir, mereka yang sedang perjalanan jauh, gitu ya, orang-orang yang kehabisan bekal karena perjalanan jauh tadi disebut dengan ibnu sabil. Dia berhak menerima zakat. Nah, itu tadi tentang orang yang berhak 8 orang yang berhak menerima zakat fitrah. Oke, itu tadi mengenai tentang pengertian zakat fitrah, tujuannya untuk apa, manfaat dan cara pembagian zakat fitrahnya, dan orang-orang yang berhak membayar zakat. Oke, mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan nanti di rumah tolong belajar ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, tentang pembayaran zakat fitrah yang dilakukan selama di bulan Ramadan ya. Itu aja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.